Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 14 pengantar hidrologi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yoga Satria Putra, SSI, MSI. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Menghitung Distribusi Curah Hujan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syaira Nurul Kaliza. Saya Santosa Baine. Saya Stefan Sugi. Sebelum masuk ke materinya, sebenarnya apa sih curah hujan itu? Nah, curah hujan adalah ketinggian air hujan yang terkumpul di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Distribusi curah hujan adalah pola sebaran hujan yang biasanya dicatat dalam interval waktu tertentu, seperti jam, hari, atau menit. Distribusi curah hujan berbeda-beda sesuai dengan jangka waktu yang ditinjau, yakni curah hujan tahunan, curah hujan bulanan, curah hujan harian, dan curah hujan per jam. Harga-harga yang diperoleh ini dapat digunakan untuk menentukan prospek di kemudian hari dan akhirnya untuk perancangan sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Yang pertama, intensitas curah hujan. Curah hujan jangka pendek dinyatakan dalam intensitas per jam yang disebut intensitas curah hujan. Intensitas curah hujan rata-ratanya dalam jam. Dinyatakan dengan rumus I sama dengan RT per T. Rumus Mononobe. Rumus ini merupakan sebuah variasi dari rumus-rumus berikut. Yang pertama, I sama dengan A per T plus B. Rumus ini dikemukakan oleh Prof. Talbot pada tahun 1881 yang digunakan karena mudah diterapkan di mana tetapan-tetapan A dan B ditentukan dengan harga-harga yang diukur. Yang kedua, I sama dengan A per T pangkat N. Rumus ini dikemukakan oleh Prof. Sherman pada 1905 dan disebut jenis Sherman. Rumus ini digunakan untuk menghitung jangka waktu curah hujan yang lamanya lebih dari 2 jam. Yang ketiga, I sama dengan R24 per 24 dikali 24 per T yang dipangkatkan N. Rumus ini dikemukakan oleh Dr. Ishiguro pada tahun 1953. Rumus ini digunakan untuk menghitung curah hujan jangka waktu yang pendek untuk penentuan volume debit konstruksi-konstruksi seperti gorong-gorong, saluran samping, dan lain-lain. Nah, di video tadi telah dijelaskan apa itu distribusi curah hujan sama rumus-rumusnya. Sekarang kita akan mencari cara perhitungan intensitas curah hujan dengan cara kuadrat terkecil. Cara ini adalah cara untuk menentukan tetapan-tetapan A, B, dan N dalam rumus yang telah dikemukakan. Berdasarkan cara kuadrat terkecil dengan menggunakan data cara curah hujan, cara perhitungan adalah sebagai berikut. Yang pertama-tama diambil 8 jenis lamanya curah hujan dalam satuan menit. Contohnya 5, 10, 20, 30, 60, 80, dan 120 menit. Semua curah hujan yang bersangkutan dengan kedelapan hal ini disusun bersama data curah hujan sebuah stasiun pengamatan. Selanjutnya dari harga-harga yang telah ditemukan itu digunakan dalam perhitungan kemungkinan lebih dengan cara EY dan lain-lain yang dikemukakan dalam rumus yang telah ditetapkan. Kemudian diadakan perhitungan intensitas curah hujan I dalam satuan milimeter per jam yang bersangkutan dengan kedelapan harga T untuk setiap tahun kemungkinan. Untuk selanjutnya itu dengan menggunakan kedelapan harga dalam setiap tahun kemungkinan itu, maka diadakan perhitungan tetapan-tetapan dengan cara kuadrat terkecil. Perhitungan tetapan-tetapan untuk setiap rumus intensitas curah hujan adalah sebagai berikut. Contoh perhitungan. Data curah hujan untuk setiap lamanya curah hujan T menit disusun dengan menggunakan data curah hujan dari tahun-tahun lalu dari sebuah stasiun pengamatan. Kemudian diadakan perhitungan kemungkinan lebih. Harga-harga dalam tabel adalah harga-harga dengan kemungkinan 10 tahun. Dengan harga-harga ini,
maka dihitung harga-harga intensitas curah hujan. Dari hasil-hasil ini, dapat ditentukan rumus mana yang paling cocok. Rumusnya sebagai berikut. Contoh dari tugas ini adalah sebagai berikut.